Haleluya, puji Tuhan. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Pada malam hari ini kembali lagi bergabung dalam program dalam Blessing of Sola Gracia, dalam program Yesus Kudasyat. Haleluya, puji Tuhan. Pada malam hari ini luar biasa, kita baru selesai dengan mengadakan doa 10 malam, dan saya percaya doa itu terus sampai kapan kita ada di tengah dunia ini. Tuhan izinkan kita tetap berdoa kepada Tuhan, sehingga kita akan melihat karya-karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Untuk mengawali program ini, saya ingin memuji Tuhan dengan lagu yang saya buat sendiri, bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita. Tuhan, benteng hidupku, tak akan ku takut, tak akan ku goyah. Kau Tuhan, perlindunganku, tak akan ku ragu, tak akan ku bimbang karenamu. Dalam setiap persoalan, Kaulah sumber kuatku, bagaikan tiang awan menudungi hidupku. Di tengah badai hidup, Engkaulah perlindunganku, bagaikan tiang api menghangatkan jiwaku. Dalam setiap persoalan, Kaulah sumber kuatku, bagaikan tiang awan menudungi hidupku. Di tengah badai hidup, Engkaulah perlindunganku, bagaikan tiang api menghangatkan jiwaku. Tak akan tergantikan Kau Yesus di dalam hidupku, tak akan tergantikan Kau Yesus di dalam hidupku. Tak akan pernah tergantikan Engkau Yesus di dalam hidup kami, karena Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan membuka program ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini tanggal 24 Mei 2021. Saya sendiri dengan host Roslyn Jehoro Pupeleng, dan suami adalah Yusuf Leo Peleng, dan pelayanan kami di GPDI Sola Gracia Tangerang. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan tergabung dengan narasumber yang diurapi oleh Tuhan dari Manado. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan menggabungkan dengan narasumber dari Manado. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Tatkala kita dekat kepada Tuhan, maka Dia sungguh dekat dengan kita lewat doa, lewat firman. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah tersambung dengan narasumber. Haleluya. Tuhan, Tuhan dahsyat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya.
Haleluya. Luar biasa. Puji Saya Tuhan. tersambung dengan narasumber, dengan Bu Gembala yang luar biasa pada malam hari ini. Kita akan mendapatkan siraman rohani pada malam Amin. hari ini. Puji Tuhan, supaya tidak penasaran ya, pemirsa Yesusku dahsyat, kita akan serahkan kepada narasumber. Gimana kabarnya, Bu narasumber? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Puji Haleluya. Tuhan, luar biasa. Tuhan yang sudah nyata berlaku bagi kita semua, teristimewa narasumber yang diurapi oleh Tuhan pada malam hari ini. Amin. Puji Tuhan. Nanti narasumber Haleluya. akan memperkenalkan nama, dan mungkin pelayanan dan semuanya. Setelah itu kita akan berdoa dan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, katanya tidak dikenal, tidak disayang Bu narasumber. Jadi bisa disayang oleh seluruh pemirsa yang sudah bergabung, maka harus memperkenalkan diri. Puji Tuhan, silahkan narasumber. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada saya. Mendahulunya saya akan memperkenalkan, nama saya adalah Ibu Pendeta Yeni Lampus. Suami saya namanya Feki Sarif Dihuma. Oleh kemurahan Tuhan kami dikaruniakan 3 orang anak. Dan semuanya adalah wanita. Haleluya. Puji Tuhan, kami dipercayakan Tuhan dalam pelayanan di GPDI Philadelphia, Kelurahan Raprap, Kecamatan Armadidi, Minahasa Utara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, luar biasa Tuhan kita yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Bu narasumber berarti Bu Yeni berarti nambah 1 lagi, kan perempuan semua. Iya. Ya, berdoa masuk. Iya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya akan berdoa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih banyak kepadamu ya Bapa di sorga. Kalau pada kesempatan malam hari ini, kami lagi boleh menikmati kemurahan Tuhan. Kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Lewat Yesusku dahsyat, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Program ini adalah kehendak-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Maka yang hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat. Biar firman yang didengar oleh para pemirsa, mereka diteguhkan, mereka dikuatkan. Karena kuasa-Mu hebat, dahsyat, dan luar biasa dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami semua, bahkan yang mendengar akan firman ini, mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman, bilur-bilur Yesus yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan pelayanan ini hanya kepadamu Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja bagi kami. Ambil alih pelayanan ini ya Roh Kudus. Semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mulaikan pelayanan pada malam hari ini lewat firman Tuhan yang siap kami dengar. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara terberkati oleh kebenaran firman Tuhan, katakan yes, amin. Puji Tuhan. Dalam kolom komentar, maka Yesus dahsyat akan jadi di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Narasumber. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Ajaib. Terima kasih banyak untuk Ibu Pendeta Jing yang boleh memberikan kepercayaan bagi saya untuk dapat melayani Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada. Dan saya percaya bahwa kehadiran acara ini adalah semua rencana Tuhan. Dan saya sangat bangga dan berterima kasih kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini yang boleh diberikan kepada saya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya akan membawa kita dengan tema mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus. Pada kemarin hari, beberapa hari yang lalu, kita boleh merayakan bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Pada kemarin hari, kita boleh merayakan hari Pentakosta, hari ke-50, saat dimana Tuhan Yesus mati. Kita boleh merayakan Paskah Yesus Kristus.
Dia bangkit dari antara orang mati, bahkan dia naik ke surga. Janjinya memberikan kita apa? Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai memberikan iluminasi dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sebagaimana saya katakan tadi, mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Saya bisa katakan bahwa hal ini adalah kebutuhan kita, orang-orang percaya. Katakan amin. Saya percaya kuasa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita tahu bersama bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Dan saya yakinkan kepada kita semua sebagai orang percaya, mungkin beberapa malam atau pagi kita boleh menikmati banyak firman Tuhan berbicara mengenai Roh Kudus. Tapi tak mengapa malam hari ini saya memberikan kepada kita semua. Mengapa kita penuh dengan Roh Kudus? Ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan yang hanya mengerti yang penting saya sudah ada dalam Tuhan. Tetapi bagaimana karya Tuhan bekerja dalam kehidupannya? Kita tahu bersama, baptisan Roh Kudus itu hanya sekali terjadi bagi orang percaya. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu berulang-ulang kali terjadi bagi orang percaya. Dan mengapa hal ini harus terjadi dalam kehidupan kita? Nah, sebagai orang yang percaya yang telah dipanggil keluar, eklesia, dari gelap kepada terang yang ajaib, Tuhan mau benar-benar kehidupan kita terus diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan terjadi bukan karena kita, tetapi karena kuasa kasih Tuhan. Kita ada di Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ini yang terakhir, kesempatan yang terakhir. Sebelumnya, saya akan membaca firman Tuhan bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita akan buka dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-18. Efesus pasal 5 ayat 18 dikatakan, dalam nama Yesus saya baca bagi kita semua. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Haleluya. Garis bawah yang saya bisa tandaskan kepada kita lewat firman ini, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Paulus pada jemaat yang ada di Efesus mengingatkan kepada kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bahwa kehidupan kita harus penuh dengan Roh. Ini merupakan suatu kata perintah bagi kita gereja Tuhan. Kata hendaklah itu suatu kata perintah yang kita harus lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, melakukan kewajiban kita. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kehidupan orang percaya yang penuh dengan Roh? Tentunya hidupnya telah diubahkan oleh Tuhan. Yang tadinya dia belum percaya Tuhan, tapi saat dia mulai mengenal Tuhan, dia percaya, dia bertobat, dia lahir baru menerima air baptisan. Saat dia keluar dari air dalam arti dia mulai menggugurkan kehidupan yang lama, dan dia menjadi hidup baru, lahir baru. Saat itu dia mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus. Dan saya percaya bukan dikerjakan oleh pribadinya sendiri, tetapi karena karya Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Poin yang pertama, karena apa? Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Jangan membingkai Roh Kudus itu dalam kehidupan kekristenan kita. Jangan hanya terjadi kepenuhan Roh Kudus saat ada hari Pentakosta, saat ada kita menikmati doa 10 malam atau pagi atau siang yang kita lakukan, terserah dari gereja kita masing-masing. Khususnya dari kami gereja Pentakosta di Indonesia. Dia boleh langsungkan 10 malam, saudara-saudara. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Tetapi dalam hal ini, bukan hanya 10 malam, bukan hanya pada kemarin kita boleh merayakan, dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Tetapi, Alkitab boleh mengingatkan kepada kita semua, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kepenuhan Roh Kudus itu harus terus-menerus terjadi bagi kita semua. Forever, terus dan selamanya, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita semua. Orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk datang pada terang yang ajaib, benar-benar hidupnya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Begitu banyak hal yang kita lewati di hari-hari ini, apalagi di saat kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan hari-hari ini, kekecewaan. Ada begitu banyak orang yang frustrasi dengan keadaan situasi yang ada, kehilangan pekerjaan, dan ada banyak hal yang membuat mereka terpuruk. Tetapi ingat baik, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai penolong, parakletos yang luar biasa, yang menghibur kita, yang memberikan iluminasi sesuatu yang belum kita ketahui. Dia sanggup untuk menerjemahkannya dalam kehidupan kita semua.
Itu sebabnya saudara-saudara malam hari ini pentingnya untuk kita selalu penuh dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu memberikan satu power, satu kekuatan yang luar biasa. Sebagaimana dengan Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus itu yang senantiasa memberi spirit bagi kita dalam melayani Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua. Itu sebabnya pesan firman Tuhan membuat kita agar supaya benar-benar kita harus tertanam di baitnya Tuhan. Kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kita banyak baca buku-buku yang membuat kita rohani kita bertumbuh dan berkembang. Dan kita senantiasa hidup tekun. Walaupun begitu banyak hal yang kita alami, Alkitab berkata, aku harus ikut salib. Salib saya berbeda dengan saudara. Tetapi bagaimana respon kita sebagai anak Tuhan? Responsibility kita, tanggung jawab kita yang telah ditebus oleh darah Yesus. Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita. Benar-benar kita merasakan kehadirannya, pertolongannya, mujizatnya. Itu ada dalam kehidupan kita, ada dalam pelayanan kita. Dan saya percaya saudara-saudara, dimanapun engkau berada, engkau harus punya komitmen dengan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak bahwa kuasa-Mu sangat luar biasa dan ajaib. Benar kata firman Tuhan, orang benar hidup oleh iman. Amin saudara-saudara. Kita hidup oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar, fondasi untuk harus ada dasar. Ada alas yang abadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak orang menjadi lemah dan kecewa saat mereka iring Tuhan. Kenapa saya mengalami hal ini? Kenapa saya belum selesai yang satu? Datang lagi masalah yang lain. Sebagai orang yang telah mengalami zaman kuasa Tuhan, mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia akan tahu jawabannya. Duduk di kaki Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dunia boleh menawarkan hal-hal yang indah-indah, tetapi dunia tidak akan membawa kita untuk pada surga. Surga itu nyata bagi kita semua. Yang terutama adalah pribadi kita yang sungguh-sungguh merasakan kuasa api Pantekosta itu terus menyala-nyala dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Alkitab berkata bahwa aku tidak pernah membiarkan kau yatim piatu. Tuhanlah naungan kita yang menjadi umbrella, yang menjadi payung perlindungan yang esa, yang luar biasa. Sebagaimana dengan kita Mazmur pasal 91. Dalam lindungan Tuhan. Kita dalam lindungan Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Minta pimpinan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Jadi mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Kenapa? Roh Kudus sudah dicurahkan. Tinggal dari pribadi kita. Bagaimana tanggung jawab kita yang telah ditebus oleh darah Yesus? Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita? Adalah tergantung dari pribadi kita masing-masing. Kita mau lemah, kita mau kuat adalah pribadi kita. Sebagai orang yang percaya, mari kita harus kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tidak percuma kita mengiring Tuhan. Orang berdosa saja ada upahnya. Upahnya ada apa? Maut. Tetapi orang percaya, kalau kita sungguh-sungguh mengiring kepada Tuhan, ada mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita harus setia. Amin, saudara-saudara. Setia sampai akhir. Dan saya percaya, kuasa Roh Kudus itu terus bekerja dalam kehidupan kita semua. Kobarkan api Pantekosta. Biar terus menyala-nyala. Baik dalam pekerjaan kita, dimanapun Tuhan boleh berikan kita pekerjaan dalam pelayanan. Dan saya percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Untuk poin yang kedua, mengapa kita dipenuhkan oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah kehendak Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Karyanya sangat nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana saya katakan bahwa Roh Kudus itu pribadi. Setara dengan Allah dan Anak Tuhan Yesus Kristus telah rela datang ke dalam dunia ini. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dia maha tahu, Dia maha hadir, Dia maha kuasa. Haleluya, saudara-saudara. Tuhan kita ajaib, dahsyat dan luar biasa. Bagaimana peran Roh Kudus itu terus berkarya dalam kehidupan kita semua. Kita harus punya spirit yang dari dalam. Sebagaimana Alkitab bilang, kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Roh Kudus selalu bekerja dalam kehidupan kita. Ada tanda-tanda heran yang terjadi, mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, saya percaya mujizat bukan hanya didengar, mujizat bukan hanya dilihat. Oh, di tempat itu ada mujizat. Oh, di ibadah itu ada tanda-tanda mujizat, alam sembuh dan sebagainya. Tetapi mujizat yang sesungguhnya adalah engkau mengalaminya sendiri. Katakan amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, hebat Yesus kita, saudara-saudara. Jadi jangan pernah membingkai pekerjaan kuasa Tuhan. Jangan pernah mengkotak-kotakan akan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan punya cara yang luar biasa, bahkan banyak cara untuk dapat menolong kehidupan orang yang mau dituntun, yang mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Sebagaimana dalam Alkitab berkata bahwa dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 tadi yang saya baca bagi kita semua, bahwa poin yang terakhir, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bagaimana Roh bekerja dalam kehidupan kita? Kita tahu bersama, Allah adalah Roh. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam kehidupan kita ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Bagaimana saudara-saudara? Roh Kudus itu dari mana? Ya dari Bapa, dari Allah. Karena itu adalah roh Allah, rohnya Allah. Kita ada roh, rohnya kita, rohnya saya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus datang kepada kita semua untuk memimpin, menuntun kehidupan kita, untuk menolong kita, membantu kita. Tetapi bagaimana kita mengaktifkan diri supaya terus dipimpin, supaya kita dipenuhkan selalu oleh Roh Kudus? Itu dari pribadi kita. Kita sungguh-sungguh berdoa. Bahwa Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya, jangan kita hanya mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita minta power, kita minta kuasa, otoritas daripada Tuhan sendiri. Terus bekerja dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam segala aktivitasmu. Pastikan engkau akan merasakan, walaupun engkau bekerja, walaupun engkau ada di kantor, tetapi saat dimana ada waktu senggang, engkau ada saat teduh menyembah Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan engkau. Percaya dengan iman, kuasa Tuhan itu luar biasa atas kehidupan kita semua. Dan Tuhan bekerja memang untuk kita mengiring kepada Tuhan. Tidak sedikit tantangan, tidak sedikit masalah yang kita alami. Itu namanya pekerjaan kuasa kegelapan. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 10. Kata Alkitab. Itu sebabnya Efesus pasal 4 ayat 27 berkata, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan kasih peluang kepada iblis. Tetapi kita kasih peluang bagaimana karya Tuhan mau bekerja dalam kehidupanmu. Engkau sebagai ibu rumah tangga, mungkin engkau menghadapi suami yang belum dekat dengan Tuhan. Ataupun sebaliknya, engkau bapak rumah tangga yang melihat istrimu masih jauh, atau anak-anakmu masih jauh dari Tuhan. Jangan pernah menyerah. Kuasa doa lewat Roh Kudus yang sanggup menolong kita, yang sanggup membantu kita, yang terutama hidup benar. Petrus berkata, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Oh, luar biasa, garis bawahi orang benar. Mari lakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus, itu kehendak Tuhan. Itu sebabnya lakukanlah apa yang benar, lakukanlah apa yang baik. Niscaya engkau terus diberkati, diubahkan, dan senantiasa hidupmu tidak sama seperti dulu lagi. Sebagaimana dengan Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan saya percaya, kalau Kristus yang bekerja dalam kehidupan kita, di saat kita lemah, kita mengalami suatu kekuatan yang dahsyat, satu kekuatan yang bukan dibuat-buat oleh kita sendiri, tetapi kekuatan itu datangnya dari Roh Kudus yang sanggup mengubahkan kita, yang sanggup memulihkan keadaan kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudara, pentingnya untuk kita selalu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dimanapun kita berada, saudara-saudara. Engkau sebagai pelajar, mahasiswa, mahasiswi, mungkin saat ini anak-anak kita masih daring karena ada situasi dengan keadaan. Tapi engkau sementara belajar, engkau senantiasa tertuju hanya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Sukses ada dalam tangan Tuhan. Alkitab berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan
permulaan pengetahuan. Kalau engkau takut akan Tuhan, oh luar biasa, engkau pasti berhasil. Yeremia pasal 29 ayat 11, bahwa rancangan-rancangan Tuhan bagi kita bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Katakan amin. Luar biasa Yesus kita, saudara-saudara. Jangan pernah ragukan engkau mengiring Yesus. Sekali sesekap Yesus, percaya kuasa dinamis itu, kuasa Roh Kudus itu tetap bekerja dalam kehidupan kita semua. Never give up. Jangan kita mudah menyerah. Jangan putus asa menghadapi apapun. Jangan mudah kita kecewa. Jangan sekeliling kita yang mungkin tidak mendukung pelayanan kita, tidak mendukung aktivitas kita. Tetapi banyaklah kita berdoa. Duduk di kaki Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Di sana kita akan melihat jawaban-jawaban Tuhan. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Untuk poin selanjutnya, sudah poin yang ketiga. Bagaimana kita selalu dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Saya boleh catat kepada kita semua bahwa penuh dengan Roh Kudus adalah suatu kebutuhan dalam kehidupan kita untuk kita melihat satu pertumbuhan kerohanian. Kita penuh dengan Roh Kudus, ada pertumbuhan di dalamnya. Kehidupan kekristenan, kehidupan orang percaya bukan hanya stagnan, tetapi dia harus aktif, dia harus bergerak, move on. Amin, saudara. Kita harus tetap percaya, kita jangan diam di tempat, tetapi kita benar-benar ada kegerakan yang bukan dikerjakan oleh kita, yang terutama kita membuka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Amin, saudara-saudara. Rasakan kehadirannya, rasakan jamahannya. Kuasa Roh Kudus bekerja dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang terus bekerja, yang terutama adalah dirimu, pribadimu, yang menyerahkan sungguh sepenuh kepada Tuhan. Sebab Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau, bagi siapapun yang mengasihi Dia. Hidup yang bertumbuh ke arah Tuhan. Ada pertumbuhan berarti ada kehidupan di dalamnya. Pertumbuhan seorang anak, kita mempunyai baby, kita punya anak, sudah-sudah yang diberkati oleh Tuhan. Ada dia punya perkembangan. Kekristenan juga kita harus bertumbuh, harus berkembang. Lewat pertumbuhan yang kita boleh alami, maka ada buah-buah yang kita boleh lihat. Amin, saudara-saudara. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia ada buah yang harus dihasilkan. Sebagaimana dengan kitab Galatia pasal 5 ayat 22. Buah roh, satunya lah 9 rasa. Hidupmu harus dirasa oleh orang lain. Hidupmu harus dinikmati oleh orang lain. Dalam arti apa, saudara-saudara? Pola hidupmu, karaktermu benar-benar diubahkan, dipulihkan. Bukan karena engkau, tapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Itu sebabnya mari beri hidupmu sepenuh kepada Tuhan. Jangan beri setengah-setengah. Saya tidak mau setengah, saya mau utuh. Hidup kita juga seperti itu. Kita mau menerima berkat utuh, tetapi bagaimana respon kita? Pemberian kita kepada Tuhan. Di ibadah kita, dalam kita melayani, dalam situasi apapun. Itu sebabnya pesan firman Tuhan pada kita malam hari ini. Kita harus dipenuhkan selalu oleh Roh Kudus. Kita boleh meninggalkan perayaan ini hanya satu perayaan. Tetapi yang sesungguhnya, yang terjadi adalah bagaimana setiap saat engkau harus bergaul. Hidup intim dengan Tuhan. Ada intimasi dengan Tuhan. Di dalam hati kita, dalam naluri kita yang namanya sineides, itu hati nurani. Saya percaya kuasa Roh Kudus itu bekerja dengan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Saya pribadi banyak pengalaman kesaksian-kesaksian hidup yang ditolong dan diberkati dan dijamu oleh Tuhan. Dan saya percaya hal ini bukan cuma saya pribadi. Saya percaya juga Bapak Ibu saudara-saudara yang boleh menyaksikan acara ini. Kita memang banyak mengalami hal-hal mujizat. Tetapi bagaimana kita mensyukuri akan kasih Tuhan? Bagaimana kita yang telah ditolong oleh Tuhan? Bagaimana yang kita mulai mungkin ada di ambang maut, tetapi puji Tuhan kita ditolong oleh Tuhan. Respon kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan itu bagaimana? Kalau kita selalu dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita ada sukacita. Amin.
buah roh, Amin. ada sukacita, ada damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita. Di saat kita menghadapi orang-orang yang temperamennya yang agak bagaimana ya sudah. Adik dalam kita itu ada apa? Penguasaan diri ya Allah. Kita harus ada penguasaan diri, self control. Biar kuasa Roh Kudus mengontrol kehidupan kita semua. Haleluya saudara-saudara. Itu sebabnya malam hari ini berita baik bagi kita semua. Apapun situasi keadaan kita semua, kita butuh yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu. Sebagaimana yang saya katakan tadi lewat Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18. Bagian akhir. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan saya percaya roh Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kesimpulan khotbah saya di malam hari ini, jangan pernah engkau menyerah menghadapi hidup ini. Engkau harus aktifkan senantiasa bahwa benar aku adalah milik Kristus. Orang bisa nilai, orang bisa lihat bahwa benar di dalam dia tuh ada Yesus kelihatannya. Mungkin engkau tidak bisa berkhotbah, mungkin engkau tidak fasih untuk berkata-kata, tetapi karaktermu, tabiatmu dapat dicontohi, dapat menjadi berkat. Ibu-ibu, mari jadikan berkat. Ceritakanlah kebaikan Tuhan. Alkitab berkata pada bangsa Israel bahwa ceritakanlah kepada anak-anakmu saat engkau berdiri, saat engkau duduk, saat engkau tidur, bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan ada bagi kehidupan saya dan saudara. Kepenuhan Roh Kudus itu selalu ada dalam kehidupan kita semua. Dan saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita terberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara bisa katakan amin di kolom komentar. Saudara bisa Haleluya. katakan yes. Yesus dahsyat. Haleluya. Saudara bisa katakan puji Tuhan. Oleh Amin. karena karya Tuhan. Ada 3 hal penting yang Puji sudah kita dengar dengan penjabaran yang begitu luar biasa. Bahwa sungguh kita sangat perlu kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan Amin. kita. Amin. Bukan hanya 10 hari kemarin, tapi seterusnya. Ya, kenapa Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita? Ya, jadi kita harus percaya bahwa Tuhan, kuasa Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus adalah kehendak Allah, dan Roh Kudus adalah suatu kebutuhan sangat penting di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa saudara. Pemirsa Yesusku dahsyat. Malam hari ini Roh Kudus adalah kebutuhan. Jadi saudara, engkau memiliki kuasa Roh Kudus, maka akan terjadi kedahsyatan di dalam hidupmu. Jadi engkau harus terus berdoa dan berdoa. Puji Tuhan. Amin. Luar biasa pemaparan Haleluya. kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kembali membakar semangat api kuasa itu di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Lewat firman Tuhan kembali membakar semangat kita melayani, membakar semangat kita mengikut Tuhan, membakar semangat kita untuk datang kepada Tuhan, membakar Amin. segalanya dan respon yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Luar biasa narasumber yang diurapi oleh Tuhan kembali membakar dan mengimpartasikan bagi kita semua pemirsa Yesusku dahsyat bahwa kuasa Allah Roh Kudus itu kebutuhan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan Amin. Yesus yang dahsyat luar biasa, bukan hanya milik kita orang Kristen, tetapi milik semua orang yang percaya yang ada di ujung telepon ini. Siapapun engkau, maka kuasa Tuhan akan jadi nyata dalam hidupmu. Puji Tuhan, kita akan mendengar kesaksian kembali dari narasumber yang luar biasa. Saya percaya begitu banyak kesaksian yang dialami. Kuasa Allah sungguh nyata. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan narasumber. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kalau berbicara mengenai kesaksian, memang ada banyak kesaksian yang saya pribadi alami. Yang pertama, berapa tahun lalu, saudara-saudara sekalian, saya mengalami sakit dalam tubuh saya. Waktu itu, suami saya tidak ada di pelayanan mengikuti mubes waktu itu di Bali. Dan saya ada baby. Dan juga ada tinggal bersama saya seorang
hamba Tuhan, yaitu keluarga saya juga, ponakan saya. Nah, waktu itu saya mengalami sakit di bagian sebelah kanan ini, dan sakitnya luar biasa. Saat saya mau tengah malam, saat saya mau ke toilet, setelah saya kembali ke toilet, saya pikir saya sudah ada dalam kamar. Saya pikir saya sudah di tempat tidur. Saya pingsan, saudara-saudara. Nggak tahu saya berapa jam pingsan waktu itu. Memang kalau sakit itu, saudara-saudara, mau nafas saja, saya harus hati-hati. Karena sakitnya luar biasa. Karena saya tak tahan sakit itu, saya membuat saya pingsan. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, saya pikir saya sudah tidak berdaya waktu itu. Setelah saya sadar, saya pingsan sendiri, saya sadar, saudara-saudara, kucur tubuh saya rasa dingin sekali seperti es. Waktu saya pingsan di tempat tidur, saya langsung pelan-pelan naik ke tempat tidur, saya panggil ponakan saya, tolong doakan saya. Setelah dia berdoa, kenapa katanya, orang Manado bilang, kenapa nak panggil Pak kita dan itu bahasa Manado. Kenapa nak dipanggil untuk menemani? Saya pikir dia kan laki-laki, saya perempuan. Tapi memang saudara saya. Saat dia berdoa, saya katakan, doakan saja, doakan. Setelah selesai berdoa, singkatnya, saya langsung bicara, saya muntah. Saya muntah warna kuning. Dan saudara-saudara waktu itu, karena sudah pagi, saudara-saudara, kan pastori kami, di kiri kanan muka belakang semua ada dikelilingi oleh jemaat. Oleh pengerjaan ponakan saya panggil jemaat datang lihat ibu gembala lagi dalam keadaan sakit. Dan mereka ambil tindakan untuk bawa saya ke dokter. Harus ke dokter. Setelah periksa, lewat ada dokter praktek di Manado, di Madidi. Terus dokter kasih rujukan harus bawa ke bagian internal, bagian penyakit dalam. Dan setelah saudara-saudara difoto, ternyata di dalam saya itu, di empedu saya ada batu, saudara-saudara. Aduh, luar biasa sekali kalau saya mau ingat sakit itu, saudara-saudara. Dokter bilang ada batu di bagian empedu saya. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi, saudara-saudara? Setelah saya pulang, saya percaya tuh kuasa Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Waktu itu, saudara-saudara, mungkin 3 hari saya minum obat yang diberikan oleh dokter. Tapi waktu itu setelah 3 hari saya komitmen, Tuhan, saya mau doa dan puasa. Saya percaya kuasa doa itu luar biasa. Saya mengambil doa dan puasa beberapa hari. Saya mengaminkan kuasa Tuhan itu ajaib. Baru waktu itu sakit, ada batu di empedu, dan juga radang saya luar biasa sekali. Sesuai dengan memasuk air putih saja, sangat sakit. Jadi ada radang di tenggorokan. Dokter bilang, ibu, karena saya kan ibu gembala, jangan dulu pegang mic, karena bersentuhan dengan aliran listrik. Jadi saya harus irit bicara, karena berhubungan dengan tenggorokan saya yang sakit. Waktu itu, saya dipercayakan untuk memimpin KKR di lapangan di Armadidi, ya, kemudian Tuhan. Saya dipercayakan untuk bisa menjadi worship leader. Yang khotbah waktu itu almarhum Bapak Pendeta MPH Bolang, Bapak Pendeta Yoyo Awandatu, dan saudara-saudara, selang masih 2 minggu, saya bergumul, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Kuasa Tuhan itu hebat dan luar biasa. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Singkat dari kesaksian saya disembuhkan oleh mujizat Tuhan, saudara-saudara. Sampai sekarang batu yang ada di empedu saya tidak dioperasi, tapi sudah hilang, sembuh total oleh mujizat kuasa Tuhan. Radang yang ada di tenggorokan saya sembuh. Setelah 2 minggunya, saya boleh berdiri di mimbar dan begitu banyak orang yang hadir. Dipercayakan untuk bisa worship leader. Oh, luar biasa. Suara saya bisa ada. Saya berkata, haleluya. Dan jamahan Tuhan sangat ajaib dalam pribadi saya. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya dijamah oleh Tuhan. Karena kuasa doa dan puasa yang saya lakukan, saudara-saudara. Memang kita untuk mengiring Tuhan, memang mesti bayar harga. Pernah juga saya, ini baru-baru ini, bulan baru lewat ini, tengah malam saya ambil doa puasa, saudara-saudara. Pas di hari keempat saya ambil doa puasa, tengah malam itu jam 1 lewat, saya ingat, saudara-saudara, pengalaman ini belum lama terjadi. Pada bulan kemarin, saudara-saudara. Saya rasa ada sesuatu yang agak gatal ya, saudara-saudara, di antara selangkangan saya. Terus saya rasa untuk menggaruknya. Saya kaget, saudara-saudara. Di antara itu ada benjolan seperti ini ya. Kelereng itu orang Manado bilang kenikir lebih besar ya, saudara-saudara. Saya kaget, Tuhan, apa ini, saudara-saudara? Kalian yang itu di bawah telinga saya juga rasa, apa ini? Tiba-tiba, saudara-saudara, ada juga benjolan di sini, di bawah telinga saya di sini, saudara-saudara.
Tengah malam itu hampir setengah 2. Suami saya sementara tidur, anak-anak saya sementara tidur. Waktu saya ke toilet, setelah itu saya kembali ke kamar. Saya ambil doa, saudara. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dari hampir setengah 2 itu, hampir setengah 5 saya berhenti untuk berdoa karena kami akan lanjut untuk besok bersama jemaat. Saya menyembah kepada Tuhan, saya memuji Tuhan beberapa jam, saudara-saudara. Saya katakan, Tuhan terima kasih banyak. Saya percaya mujizat menyata dalam kehidupan saya. Saudara, saya mau beritahu kepada kita semua. Saat ini, benjolan itu sudah hilang. Amin. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, luar biasa. Saya laba. Tidak ada lagi benjolan di leher, di selang kanan sudah tidak ada lagi. Sudah disembuhkan oleh mujizat Tuhan. Saya ambil doa puasa beberapa hari, 18 hari, 19 hari saya tetap bergumul. Saya katakan, Tuhan, kalau orang lain Tuhan tolong, aku juga Tuhan pasti sembuhkan. Dan saya dijamah oleh Tuhan. Ada banyak kesaksian, tangan saya ini patah, tulang saya ini, satu tulang ini dari ujung ke ujung patah. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, tangan ini saya bisa pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ajaib Tuhan kita, saudara-saudara. Masih banyak lagi, saudara-saudara. Tapi ini yang saya bisa kesaksikan kepada kita. Dimanapun kita berada, menjadi suatu kekuatan dan motivasi untuk terus kita jangan menyerah menghadapi hidup ini. Haleluya. Amin, amin, haleluya, luar biasa kesaksian dari narasumber Ibu Jenny Lampus dari Manado. Bagaimana kasih Tuhan sudah menjamah dan menyembuhkan. Bugem, kalau sakit empedu itu udah sampai pingsan, saya sudah menyaksikan bagaimana sampai pingsan itu biasanya harus dioperasi, Bugem. Itu batu empedu itu sudah banyak. Di dalam itu pasti sudah banyak. Dioperasi jalan satu-satunya. Tapi malam hari ini kita mendengar mujizat Allah terjadi. Bukan lewat operasi, lewat doa, doa, dan doa. Maka kuasa mujizat nyata di dalam kehidupan dari narasumber. Kalau dia Tuhan tolong, maka seluruh yang ada di ujung telepon ini, sakit apa yang engkau alami, benjolan, cancer atau apapun, batu ampadu, maka malam hari ini kita sudah mendengarkan kesaksian yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, kialamat. Amin. Amin, haleluya. Kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang engkau lakukan. Tuhan sanggup memberikan lebih dari apa yang engkau lakukan. Tuhan sanggup memberikan segalanya di dalam hidupmu. Hidup benar di hadapan Tuhan. Maka semua orang benar hidup benar di hadapan Tuhan, setia melayani, setia mengasihi. Patah tangan, batu ampadu, benjolan, malam ini kita sudah mendengar Tuhan menolong. Dan apa yang engkau alami malam hari ini, saya percaya Tuhan yang sama adalah ada bersama dengan kita. Tuhan yang sama yang disembah Yesus yang dahsyat, engkau juga menyembah Tuhan yang sama. Dan hal yang sama pasti akan terjadi di dalam hidupmu. Jangan pernah statement terakhir, bukan sebelum kita masuk ke dalam doa. Mungkin ada statement terakhir buat seluruh pemirsa Yesusku dahsyat yang ada di ujung telepon ini, yang menyaksikan dan termotivasi dan sakit apapun yang mereka derita pada malam hari ini. Tuhan bisa melakukan lebih dari apa yang engkau minta. Puji Tuhan, Tuhan memberkati statement terakhir bagi seluruh pemirsa atau pesan terakhir bagi seluruh pemirsa Yesus Kudahsyat. Puji Tuhan. Bapak Ibu pemirsa yang boleh menyaksikan acara Yesus Kudahsyat malam hari ini. Amin. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan, kesaksian. Ada begitu banyak kesaksian hidup yang saya alami, saudara-saudara. Banyak sekali. Dari yang tidak ada menjadi ada. Satu hal, saudara-saudara. Pernah saya waktu itu dekat bulan Desember, saya mengatur di gereja. Kami dipastori waktu itu, anak-anak tinggal dengan kami itu ada banyak. Walaupun tempat untuk tidur mereka, orang Manado bilang kurang sama Cakalang, dalam arti banyak ya saudara-saudara, karena terbatas tempat tidur kami, tapi mereka senang tinggal di sini. Waktu itu saya lapar sekali. Saya katakan, Tuhan, karena saking sibuknya sudah kerja, saya lupa. Saya belum makan, saudara-saudara. Biasa ibu-ibu toh, kalau sudah sibuk-sibuk, lupa untuk mau makan dan sebagainya. Saya mengalami hal itu. Dan waktu itu,
Saya mau kembali ke pastori, mau cari makan. Karena sudah mau sore. Saat waktu itu saya ingat ada ibadah pelap, pelayanan wanita Pantai Kosta di pastori giliran saya. Nah, saudara-saudara, yang terjadi, saya datang ke dapur. Saya mau cari ikan untuk makan. Saudara-saudara tahu, tidak ada ikan. Cuman ada nasinya. Terus saya mau cepat-cepat, saya mandi. Sementara di kamar mandi, saya katakan, Tuhan, saya butuh ikan. Saya mau makan, ada ikannya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, sudah ada kue untuk ibu-ibu datang beribadah. Tapi air mineralnya belum ada Tuhan. Waktu itu memang terus terang, saya tidak punya uang sama sekali. Suami saya waktu itu tidak ada di tempat. Saya katakan, Tuhan, saya butuh air mineral Tuhan. Apa yang terjadi? Saya masih dalam kamar. Ada jemaat datang di pengerja ketok pintu kamar. Mami, ada yang datang. Cepat-cepat saya pakai pakaian untuk segera keluar. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Padahal saya tidak kasih tahu kepada jemaat bahwa saya membutuhkan ikan. Jemaat datang dengan membawa loyan, saudara-saudara. Membawa loyan. Orang Manado bilang loyan, saudara-saudara. Di dalamnya sudah ada apa? Tino, rangsak, pangi. Dan ikan ada berapa macam. Sayur ada di situ. Sudah ditaruh di plastik-plastik. Saya katakan, Tuhan, itu ajaib. Saya membutuhkan ikan untuk saya memakan. Satu loyan itu udah dibawa oleh jemaat. Itu Tuhan yang perintahkan. Amin, saudara-saudara. Dan barang waktu itu, sudah ada kok ibu datang. Saya butuh 1 dos untuk pelet mau minum. Untuk air mineral. Saudara tahu apa yang datang? Langsung dari pabrik Aqua membawa 15 dos. Ajaib Tuhan kita. Amin. Saya butuh 1. Tuhan kirim 15. Langsung dari pabriknya. Dengan kendaraan open cup. Parkir di depan pastori. Saya langsung berdoa. Tuhan, terima kasih. Saya butuh 1. Tuhan kirim 15 dos. Dan waktu itu ada pelap udah datang. Saya kasih kesaksian kepada mereka. Saya katakan, semua pekerja, mari kita makan sama-sama. Setelah lagi ibadah. Setelah selesai ibadah, saya bersaksi. Saudara-saudara, saya katakan, ibu-ibu, mari kita makan. Ini berkat bersama, kita nikmati. Dan luar biasa, jangan ragukan mengiring kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada, pastikan hidupmu selalu hidup melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya segala kebutuhan kita, pergumulan kita, masalah pribadi rumah tanggamu, engkau sakit atau engkau ada di rumah sakit, kuasa Tuhan itu hebat atas kehidupan kita semua. Jangan putus asa, jangan mudah terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Memang kita ada dalam dunia, tapi jangan hidup dari duniawi, tetapi hidup seturut kehendak Tuhan. Pasti engkau ditolong, diberkati dimanapun engkau pergi dan berada. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, Puji Tuhan. Tuhan memberkati kesaksian yang luar biasa. Seperti saya katakan tadi, Tuhan akan memberi lebih dari apa yang Tuhan memberi lebih dari apa yang engkau minta. Yang penting engkau jangan terpengaruh dengan keadaan dunia ini, tetapi engkau tetap kepada jalur firman Tuhan, kepada jalan-jalannya Tuhan, maka engkau melihat kemuliaan Allah selalu dinyatakan. Puji Tuhan, narasumber, Tuhan memberkati, berkat Allah luar biasa yang sudah membagikan lewat kebenaran firman Tuhan, dan juga memberikan kesaksian yang luar biasa yang menguatkan setiap kami dan seluruh pemirsa Yesusku dahsyat pada malam hari ini. Tuhan memberkati pribadi, rumah tangga, dan pelayanan. Dan Tuhan menambahkan satu lagi mungkin ya, cowok ya. Sudah 50. Oh, sudah 50. Sudah ditutup. Pabriknya udah ditutup ya. Sudah 50 tahun. Sudah lebih, sudah mau hampir 51. Kita pikir masih 40. Tuhan berkati saudara. Sebelum kita masuk kepada doa, ya, saya selalu mengingatkan kepada kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita yakini bahwa Tuhan dahsyat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kami akan berdoa. Saya akan berdoa juga untuk narasumber yang sudah memberitakan kebenaran pada saat ini. Dan juga kami, narasumber bersama saya, akan mendoakan seluruh pemirsa Yesusku dahsyat yang ada di ujung telepon ini. Engkau mendengarkan kesaksian firman Tuhan, katakan yes, amin Tuhan, dahsyat Tuhan, luar biasa Tuhan, amin, yes, dahsyat Tuhan. Di dalam katakan di kolom komentar, maka responmu di kolom komentar itu bahwa Tuhan melihat bahwa setiap ada firman, setiap kesaksian, engkau merespon dengan benar. Yes,
Amin. Amin. Haleluya. Respon dalam mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa pada saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa buat narasumber yang sudah memberitakan kebenaran Amin. pada malam hari ini. Amin. Engkau sudah mengurapi Tuhan, sehingga pengurapan yang dasar dan Haleluya. memberkati setiap pemirsa yang Puji sudah Tuhan. pada malam hari ini. Biarlah Engkau senantiasa selalu mengurapi dengan dasar. Amin, Urapan Tuhan. surgawi selalu turun di saat pemberitaan dimanapun Amin. hamba-Mu ini berada, dan di Amin. tengah-tengah pelayanan Tuhan, dan di dalam rumah tangga Tuhan. Biar kasih Amin. Kristus Tuhan Yesus selalu ada bagi hamba-Mu ini, Puji dan biar Tuhan. berkat Allah menjadi selalu bagiannya. Biar Tuhan pada saat Amin. malam hari ini kami memberkati dengan berkat Abraham, Ishak, Yakub turun bagi hamba-Mu ini, Amin. dan seluruh keluarga bersama pelayanan. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Amin. Kristus, penghiburan dari Roh Kudus menjadi bagian hamba-Mu. Terima berkat yang besar Amin. daripada Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, kami hamba-Mu Amin. Tuhan, bugem narasumber yang dilampuskan, dan kami hamba-Mu Tuhan yang host Tuhan, kami angkat tangan di hadapan hadirat-Mu Bapa, karena Amin. kami percaya kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa selalu Puji dapat Tuhan. memberikan lebih dari apa yang Tuhan kepermohonan kami. Dan Haleluya. Tuhan, di lewat kesaksian mau minta 1 mendapat 15 Tuhan, meminta untuk makan dapat begitu banyak bermacam, lebih dari apa yang kami minta Amin. Tuhan. Dan malam hari ini kami berdoa, kami hamba-hamba Tuhan angkat tangan di Amin. hadapan hadirat-Mu, karena kami percaya Amin. kuasa Yesus tidak pernah terbatas dengan jarak, kuasa Yesus Amin. tidak pernah terbatas dengan apapun. Kalau Engkau bekerja Tuhan, maka jadi seperti Amin. apa yang Engkau mau Bapa. Dan malam Amin. hari ini Tuhan, kami memberkati, kami mengurapi, kami berdoa Haleluya. bagi pemirsa Yesus Kudasyat. Kami mengangkat dalam tangan nama di hadapan Yesus. hamba-hamba-Mu. Dalam nama Dan Yesus. Tuhan Yesus berdoa Berkati, Tuhan bagi Tuhan. semua yang ada di ujung telepon ini. Barang siapa yang ada sakit Tuhan, Amin. biarlah Engkau menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Amin. Sakit kanker, Dalam nama Yesus. sembuh. Sakit benjolan, Dalam nama ada Yesus. dimanapun Tuhan, dalam tubuh Amin, mereka, Tuhan. tangan, kaki, leher, dan dimanapun. Kami berdoa Amin. dalam nama Yesus sembuh. Yes, Tuhan Tuhan. Yesus yang batu ampadu, dalam nama Glory Yesus bagi Tuhan. sembuh. Haleluya. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. sembuh. Yang cuci Dalam darah, nama Yesus. dalam nama Yesus sembuh. Jantung dalam nama Yesus Amin. sembuh. Dalam nama Yesus. Sakit penyakit, Dalam nama bahkan Yesus. yang ada di rumah, bahkan Dalam yang nama ada di Yesus. rumah sakit, dalam nama Yesus sembuh. Dalam Sakit nama corona, Yesus. yang lagi karantina mandiri, Dalam yang nama ada di Yesus. rumah sakit, bahkan di ruang ICU, Dalam nama Yesus. sembuh. Dalam nama Yesus. Kami melihat Dalam kemuliaan nama Allah Yesus. dinyatakan. Tuhan Yesus, Puji kalau Tuhan. hamba-Mu boleh mengalami pemulihan Amin, pertolongan, kami Tuhan. percaya seluruh kami Amin, yang mendengar Tuhan. firman dan kesaksian, maka kami Glory juga akan bagi mengalami hal yang sama, kesembuhan, Amin, pertolongan amin. daripada Allah yang dahsyat dan luar Amin, biasa. Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Terima terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami Haleluya. percaya yang Tuhan mengalami sakit dalam usaha mereka. Dalam nama Yesus, Yesus. Engkau memberikan Dalam solusi. nama Yesus. Dan Tuhan Yesus sakit dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Amin, Tuhan Yesus Tuhan. Kristus, Engkau menjawab dan Engkau menolong. Amin, Terima Tuhan. kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Terima nama kasih Yesus. kami akan melihat pemulihan Allah Puji terjadi. Tuhan. Pertolongan Allah terjadi. Kasih sayang Allah terjadi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah bangsa negara kami. Biarlah Engkau Amin, menolong, Tuhan. memberikan hikmat Allah yang dahsyat dan luar biasa. Biarlah Amin. Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Memimpin Oh, dengan hikmat haleluya. daripada Haleluya. Allah. Selalu terjadi Haleluya. pemerintah bangsa negara kami. Dari Haleluya. yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami Glory, serahkan ke glory. dalam tangan kasih Allah. Puji Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Amin. Engkau luar biasa. Dan malam hari ini, malam Engkau jadikan di dalam hidup kami. Bahwa kami Yes. selalu butuh kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Kami sudah berdoa, pemirsa Yesus Kudasyat, terima berkat yang besar pada malam hari ini. Berkat daripada Haleluya. Abraham, Ishak, Yakub turun di dalam setiap aspek Amin. hidup. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Puji Kudus. Tuhan. Tuhan pada malam hari ini menjadi bagian Kau. Terima Haleluya. berkat-berkat yang besar pada malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, yang percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin.
kita semua. Pada malam hari ini Tuhan memberkati narasumber yang sudah membagi-bagikan berkat bagi kita semua. Pada malam hari ini, biarlah berkat Allah menjadi bagian kita. Dan sebelum kita berakhir program ini, saya selalu mengingatkan kepada kita semua untuk jangan lupa selalu memakai masker. Masker jangan lupa, kalau engkau kemana-mana pakailah masker ya. Pakailah masker. Jadi selalu mencuci tangan ya. Kalau sebelum makan cuci tangan dulu. Puji Tuhan. Dan selalu menjaga jarak. Seperti saya pada malam hari ini. Engkau di sana, aku di sini. Kita menjaga jarak ya. Kita bersatu dalam program. Yesusku dahsyat. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Dan luar biasa. Kita akan melihat Bugam Cantik, kita akan melihat yang bergabung bersama kita. Waktu yang singkat ini, puji Tuhan, kita akan melihat Kireiko, Abigail, anakku, Ibu Alvin Paula yang lagi di Bali, Bu. Haleluya. Semangat terus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati dalam segala hal. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Suami tercinta yang selalu mendukung bersama anakku Gabriela. Puji Tuhan. Ibu Helda Poluan dari Luwuk. Tuhan memberkati. Grace Kando dari Banten. Tuhan memberkati. Bu Sonia Aldia. Bukan Cantik. Tuhan memberkati dari Manado. Haleluya. Puji Tuhan. Pak Sek, Pak Fodi Moko Ago, Tuhan memberkati. Yes, puji Tuhan. Bu Dona Tampi, Tuhan memberkati. Bu Novita Lengkei, Tuhan memberkati. Pak Valentino Tirojo, Tuhan memberkati. Bu Ola Maringka, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Jemaat ya, selalu mendoakan ya. Puji Tuhan. Bugam Teresia dari Tangerang, Tuhan memberkati. Marshal Nurdianto, Tuhan memberkati di satu angkatan nih. Pak Karamoy Noldi, bagaimana kabar Buha? Tuhan memberkati. From Manado. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bu Helda Poluan, suara Ibu Roslin Pelengkurang. Ya memang sengaja dikecilkan karena terlalu kencang suara hostnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Bu Ika Poluan dari Luwuk. Bu Helda Poluan dari Luwuk, Tuhan memberkati. Bu Sani, jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Bu Grace Kairupan Tumigolung, Tuhan memberkati. Berkat Allah selalu menjadi bagian kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bu Pak Andris Lintang, oh haleluya, mantap Bu Gomioni. Puji Tuhan, ya. Satu angkatan, Stokan. Ya, Andris Lintang. Puji Tuhan. Bu Foni Tuwo, Green Life, Tuhan memberkati. Bagaimana kabar Balikpapan? Tuhan memberkati. Bu Juliana Liu, Tuhan memberkati. Pada saat malam hari jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Pak Joni Burunaung dari Sulawesi Tengah juga. Tuhan memberkati. Brother Hengki Poluan. Puji Tuhan. Dari Jayapura, tugas di Jayapura dinas, tapi sekarang lagi di Manado mungkin ya. Puji Tuhan, Pak Joni, haleluya. Api terus menyala, puji Tuhan. Haleluya, Pak Hengki. Tuhan memberkati, brother. Puji Tuhan, haleluya, Bu Maya Bolung Nuraini. Haleluya, Tuhan memberkati. Berkat Allah mencari. Pak Stefan Steady Oro, haleluya. Tuhan memberkati. Pak Andi, haleluya. Tuhan memberkati. Bunda Sterling, haleluya. Tuhan memberkati. Bu Vivi, Tuhan memberkati. From Lobu, haleluya. Dahsyat Tuhan. Haleluya, gimana kabar Lobu? Oh, haleluya. Bu Nancy Wisan dari Kalimantan, puji Tuhan. Tuhan memberkati, haleluya. Bu Foni Manueke, haleluya. Puji Tuhan, kapan mau kamari lagi? Ya, bareng juga yang Bu Jenny ya. Bukan Jenny ya, kau datang ya. Bukan Fon. Haleluya. Ya puji Tuhan. Bu Olvi Terok, Tuhan memberkati. Sister, nih saudaraku nih, Olga Peleng, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Pagem Hencer, Tuhan Hencelontaan, Tuhan memberkati. Haleluya dari Manado. Amin. Hencelontaan Tuhan. Haleluya ya. Puji Tuhan, Bu Erlina Halai dari Ambon, bukan gimana Ambon, luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji
puji Tuhan. Bu Meike Loho, Tuhan memberkati. Bu Vice, Tuhan memberkati sudah bergabung bersama pada Yesus Dahsyat. Bu Anita, Tuhan memberkati, puji Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang saya tidak sempatkan sebutkan atau terlewatkan, mohon dimaafkan. Tuhan memberkati. Sekedar pengumuman untuk program Yesus Dahsyat sudah selesai dengan 10 malam. Kita kemarin selama 10 malam kita buat jam 5 edisi khusus selama seminggu jam 5 sore. Sekarang kita kembali ke jam biasa kita jam 7 malam. Tapi sekedar info bagi saudara di ujung telepon ini, pemirsa Yesus Dahsyat, pada besok hari Selasa edisi khusus kita akan melihat program ini lewat narasumber yang diurapi pada jam 9 pagi. Kenapa jam 9 pagi? Karena narasumber itu jauh, selisih 14 jam dengan kita. Jadi narasumber dari Seattle, USA, Amerika, ya, untuk besok. Jadi kalau kita pagi, di sana dia malam. Kalau kita jam 7, di sana dia jam 3 pagi, dia masih tidur. Nanti saya mau sambungkan nggak bisa-bisa karena masih tidur, ya. Jadi besok, khusus besok hari jam 9 pagi, edisi khusus untuk program Yesus Dahsyat. Tapi hari Rabunya kita kembali di jam 7 sampai seterusnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Ibu Jenny Lampus. Berkat Allah selalu menjadi bagian di dalam segala hal. Puji Tuhan, Tuhan Amin. memberkati. Ya, selamat. Kita berpisah tapi selalu akan ketemu kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Pemirsa Amin. Yesusku Dahsyat. Amin. Puji Tuhan.